bitalaqi wan naqli war riwayah. Harus diajarkan oleh orang yang benar-benar expert. Kalau perlu punya sanad ya, Quran. Jangan asal ngajar-ngajar aja. Taurat doang tapi tidak pernah kelar misalkan gitu ya. Kalau Quran harus selesai, pernah talaki 30. Kemudian beliau teruskan la alal khat ya, la alal khat war rasm wal kitabah. Jadi ukuran kebenaran Al-Qur'an tidak semata-mata didasarkan pada tidak semata-mata didasarkan pada tulisan dan rasm ya. Tidak semata-mata itu. Tetapi dasarnya adalah tadi dengan sanad itu. Itu jawabannya ya. Jadi selengkap apapun itu ada Al-Qur'an, tetap tidak bisa mewakili guru. Ya, bisa mewakili guru. Quran lagi Utsmani kan berarti kan ada harokat, ada titik. Itu kemungkinan salah baca sangat besar sekali. Saya kira itu perlu dijelaskan seperti itu. Ya, intinya tidak bisa enggak. Jazakallah khairan Ustaz, insyaallah. Insyaallah. Oke, baik. Oke, masih ada? Oke, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Silakan teman-teman ditanya mumpung ada Pak Dr. Zainal Arifin Mazkur sebagai ahlinya nih. Mungkin dari Pak Abdul Muthalib, Pak Ridwan, atau mungkin Pak Syah ingin bertanya terkait materi kita. Oke. Ustaz, izin bertanya Ya, Ustaz. silakan, Pak Syah. Maksudnya kenapa distribusi mushaf tuh hanya terpusat di kayak kota Mesir, Basra, Kufah, dan lain-lain? Kenapa enggak? Maksudnya kan saat itu kan peta kekuasaan Islam nggak cuma di kota-kota itu aja gitu. Ada kayak kota kayak nggak terkenal, misalnya kota Rai dan lain-lain gitu. Tapi kenapa mushafnya hanya dikirim ke kota-kota tertentu aja gitu, Ustaz? Padahal masih banyak kota lain gitu. Mungkin yang lumayan besar juga kotanya selain kayak Kufah, Basroh, dan lain-lain gitu. Seperti itu, Ustaz. Ya. Baik. Jawabannya ada di kitab ini ya. Covernya saya tunjukkan itu. Jadi ilmu penulisan Al-Quran itu mengalami masa puncaknya di abad ke-5 ya, Bang Pasaya. Terutama ketika ditulisnya 2 kitab ini. Ya, ini sudah cetakan sekarang ya, tapi ini penulisnya yang saya maksudkan ya. Yang pertama ada kitab Al-Muqni, ini fi ma'rifati marsumi masahifi ahli al-amsar. Coba perhatikan diksinya, marsum masahif ahlil amsar. Amsar jamaknya Mesir. Kota maksudnya bukan kota Mesir ya, kota-kota. Ya. Fi ma'rifati marsum masahif ahlil amsar. Di abad ke-5 ya, pusat-pusat garnisun Islam, ya, pusat-pusat persebaran kota besarnya lah ya, itu ya tidak keluar dari Mekah, Madinah, Kufah, Basrah itu aja. Irak lah ya, Kufah, Basrah, nanti Irak itu disebutnya. Itu aja, belum kemana. Muaranya ke situ, utaranya ke sana. Ya. Nah, ini yang nulis kan Abu Amr Ad-Dani, Li Abi Amr Utsman Sa'id Ad-Dani, wafat 444 Hijriah. Ini orang Andalus ya. Ini yang neliti, dia datang ke timur. Ya. Jadi orang-orang yang punya perhatian khusus ini bukan orang Arab, ini orang-orang leluhurnya Real Madrid semua ini, 2 orang ini. Ya, Abu Amr Ad-Dani itu dari Spanyol. Sebelah kanan itu Abu Dawud Sulaiman Ibnu Najah, Spanyol juga. Ya, ini Spanyol juga, 496 wafatnya. Nah, ini yang sebelah kanan menjadi rujukan Mushaf Utsmani yang Saudi yang tadi Bang Izzuddin tanyakan, itu tarjihnya Abu Dawud Sulaiman. Sementara kita itu tarjih sebelah kiri, gurunya yang kita pakai. Nah, ini guru murid tapi sering berbeda pendapat. Nggak pakai an ya, Bang Sultan ya. Berbeda pendapat, nggak pakai an. Nah itu. Jadi yang guru lebih banyak itsbatul alif, siratal ladzi itu sirat setelah ro ada alifnya. Muridnya hadful alif, sirat itu nggak pakai alif. Bacanya sama ya, Pak Izzuddin ya.
Mana yang benar? Bukan berarti kalau nggak ada alifnya dibaca pendek. Enggak, dua-duanya sama. Sama itu dua-duanya. Itu riwayat namanya. Ya, kembali lagi kalau riwayat ya riwayat, kita terima riwayat. Jadi tidak bisa kita otak-atik ya. Nah, ini kadang kita ini otak-atik maunya kita, tapi tidak melihat bagaimana kitab ini ditulis, disalin gitu. Nah, ini masalahnya. Jadi kembali lagi kalau pertanyaannya, kenapa? Ya karena faktualnya kota-kota besar yang menjadi basis penelitian. Ya, karena dua kitab ini sebenarnya selain riwayat juga berbasis diroyah. Ya. Jadi Abu Amr Ad-Dani dan Abu Daud Sulaiman itu neliti ya. Kalau sekarang penelitian lapangan lah ya. Makanya di kitab Al-Muqni itu nanti ada beberapa bab ya yang menjelaskan tentang bab ikhtilaful masahif fil Hijaz wal Iraq. Di mushaf di ya tukadziban ya fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, isim tasnya tukadziban itu loh. Itu kalau mushaf Indonesia itu tidak menggunakan alif. Mushaf Timur Tengah itu menggunakan alif. Pertanyaannya Bang Izzuddin, dari dua ini yang itsbat dan hadful alif, manakah yang benar? Dua-duanya, Ustaz. Kalau misalkan ditanya, Dua-duanya. dua-duanya. Dua-dua. Iya, Kok ada karena dua-duanya benar gimana? maksudnya masih istiad semuanya, Ustaz. Nah, biasanya dalam ilmu rasm itu jawabannya kilahuma hasan. Abu Amr mengatakan kilahuma hasan, eh, apa? Abu Daud mengatakan kilahuma hasan. Boleh ditulis dengan hadf, boleh dengan itsbat. Nah, kadang kita ini yang over ya, over. Yang benar itu yang pakai alif. Ini berarti yang salah siapa itu? Nah, itu maksud saya ya. Artinya seperti itu kadang kita missingnya. Secara keilmuan diketawain orang. Makanya mushaf Indonesia tetap bertahan dengan tanpa alif. Kalau itu dia dianggap tidak Utsmani ya silakan dibuka kitabnya. Nah, gitu maksudnya ya. Bahwa itu semua ada referensinya, ada rujukannya. Gitu loh. Jadi kembali lagi, termasuk kenapa kota-kota yang disebutkan hanya itu, karena memang yang menjadi pusat peredaran mushaf Utsmani di waktu itu hanya kota-kota itu. Sementara kota Rai yang tadi disebutkan itu biasanya mengikuti kota terdekat, ya, kota terdekat dari situ. Ya. Biasanya begitu, tradisinya begitu. Begitu, Bang Fasa. Baik, Ustaz. Siap. Ya, Ustaz, boleh sedikit silakan. tanya, Ustaz. Sini, Ustaz. Menurut Ustaz, ya recommended dari Lajnah, misal seandainya ada pondok mahat Al-Quran ataupun tahfidz, kira-kira recommended dari Lajnah itu menggunakan mushaf yang mana, Ustaz? Itu aja tuh. Kalau secara resmi sebenarnya Lajnah itu hanya sebagai regulator ya. Regulator saja. Artinya yang ditetapkan ya sesuai regulasinya. Regulasi maksudnya di sini adalah ya kalau Lajnah biasanya yang ditangani ya yang sesuai dengan mushaf standar. Karena regulasinya sejauh itu ya, masih di situ. Tapi misalkan ada beberapa pesantren yang bersikeras dengan misalkan nyetak dengan kalangan sendiri, misalkan gitu ya. Kemudian menggunakan mushaf Madinah atau dengan dimodifikasi kadang begitu. Ditambahin sendiri hamzah wasolnya dan lain-lain. Dan sebenarnya itu ya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan karena dia sudah mengatakan kalangan sendiri. Terkecuali misalkan nanti ada temuan kesalahan, itu biasanya akan repot itu. Ya, ada temuan kesalahan. Jadi kembali lagi kalau Lajnah itu sebenarnya lebih bagaimana agar peredaran Al-Qur'an itu tidak ada yang salah itu saja. Karena kalau dari awal berdirinya itu nawaitunya memang tadinya Lajnah itu hanya untuk memastikan bahwa mushaf yang beredar di Indonesia tidak boleh ada yang salah. Ya, makanya seperti berita-berita hoax ya, hati-hati ada mushaf tasajud. Apalagi itu yang suka beredar itu mushaf palsu beredar, surat Al-Khalq dan yang lain, Al-Wasoya dan yang lain nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Kalau misalkan teman-teman ada menemukan fisiknya silahkan diantarin ke kantor. Nanti kita turun langsung. Jadi hoax yang beredar itu sejauh ini hanya sekedar orang bikin isu saja. Ya, masih di bawah pantauan semua lah. Ya. Masya Allah. Insya Allah begitu.
Kalau ada yang beredar terkait Latin Al-Quran, Ustaz. Ya, kenapa? Biasanya kan ada Al-Quran, bagusnya ada Latinnya itu, Latinnya. Ya, Untuk kalangan itu gimana, Ustaz? jadi memang tidak dipungkiri ya, dunia penerbitan Al-Quran di Indonesia itu memang masif sekali ya. Jadi kalau misalkan antum penasaran mau melihat bagaimana keragamannya, main aja ke kantor ya. Kita punya pusat dokumentasi. Semua cetakan Al-Quran di Indonesia itu mungkin ada 90% di situ. Keragamannya kayak apa, sampai orang Mesir itu bilang apa? Melihat kita tuh geleng-geleng gitu ya. Geleng-geleng bener gitu. Jadi kreativitasnya orang Indonesia itu memang ya begitulah. Beda dengan musa-musa Timur Tengah yang flat ya. Di kita itu memang luar biasa dunia percetakan. Intinya begini ya. Beberapa fitur yang ada ya. Fitur-fitur terbitan Al-Quran ada yang 7-in-1, 100-in-1 bahkan gitu ya. Ada apa macam-macam itu, ada transliterasi, ada terjemah, ada tafsir, bahkan Qurannya nggak kelihatan karena konten itu ya. Itu semua kita mesti berikan surat tasih ya, selama ada yang bertanggung jawab. Ya, yang bertanggung jawab. Misalkan terjemah, ada konten usul fikih, ada konten ulumul Quran misalkan.